نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah meyakini adanya al-busyra. Apa itu al-busyra? Al-busyra adalah sebuah kabar yang akan disampaikan oleh malaikat bagi setiap manusia ketika manusia dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Itulah al-busyra yang nanti setiap umat manusia akan mengalaminya. Mereka pada saat sakaratul maut akan dikabarkan sebuah kabar. Apakah itu kabar gembira? Apakah itu adalah kabar yang buruk baginya? Akan terjadi di sakaratul maut bagi setiap manusia. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan akan masalah ini, yang beliau mengatakan waqad dzakaru anna hadha tanazzala 'inda al-maut. Para ulama mereka mengatakan bahwa turunnya malaikat pada saat memberikan al-busyra, memberikan sebuah kabar kepada manusia di saat sakaratul maut, ketika nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan benar adanya. Dia akan datang kepada setiap manusia kerana Allah Jalla wa Ala telah menetapkan di dalam Al-Quran, waja'at sakaratul maut bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya akan datang kepada semua manusia. Apabila telah ditetapkan ajalnya, maka dia akan mengalami sakaratul maut, dan malaikat pada saat itu akan memberikan al-busyra, sebuah kabar kepadanya. Apabila kita menjadi orang yang beriman, maka akan disampaikan al-busyra, kabar gembira baginya orang-orang yang beriman. Dengan diberikan kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Fussilat, yang Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami dialah Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah
mereka akan diteguhkan pendiriannya. Maka pada saat itu malaikat turun memberikan kabar gembira dan mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati, bergembiralah dengan disediakannya surga, dan itulah janji Allah yang Allah telah janjikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-busyra ini pun akan disampaikan kepada orang-orang kafir. Namun kabar ini disampaikan oleh mereka, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang akan disampaikan oleh mereka adalah kabar yang buruk. Akan diingatkan, akan diberikan kabar tentang azab neraka Jahannam. Hal itu pernah disampaikan dalam sebuah hadis dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci dengan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci dengannya. Faqultu ya Nabi Allah, aqarahiyatul maut, kulluna naqratul maut. Lalu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah dengan benci kematian? Bukankah kita semua benci akan kematian? Lalu kata Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Aisyah, faqala laisa kadzalik, bukanlah seperti itu wahai Aisyah, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Yang dimaksudkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan tetapi orang-orang yang beriman apabila telah diberikan kabar oleh malaikat dengan kabar bahwa rahmat Allah akan meliputinya, Allah ridha dan Allah menyediakan surga baginya, maka orang yang beriman ini senang bertemu dengan Allah dan Allah pun senang bertemu dengannya. Wa innal kafir, akan tetapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala, orang yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Akan tetapi orang-orang kafir, ketika sakaratul maut, malaikat memberikan kabar tentang azab Allah, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dengan sebab-sebab dia mengingkari tentang keesaan Allah, dia mengingkari tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka orang kafir ini, orang-orang yang maksiat ini, dia benci bertemu dengan Allah dan Allah pun tidak suka dan benci kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia ini akan dikabarkan oleh malaikat yang memberikan kabar, yang disebut dengan malaikat memberi kabar al-busyara, yang mana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala pernah mengatakan di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, wa'lam annal bisyarah 'indal mauti thalatha bisyarat. Ketahuilah
bahwa pengkabaran malaikat kepada manusia ketika sakaratul maut itu ada 3 keadaan seorang hamba. Yang pertama, beliau mengatakan yuqalu abshir ya habiballah biridallah wal jannah. Yang pertama dikabarkan oleh malaikat, wahai hamba dan kekasih Allah, bergembiralah engkau bahwa Allah ridho kepadamu, dan Allah ridho dan engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ini hamba yang pertama yang akan dikabarkan. Dialah orang-orang yang beriman, dialah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Dia menegakkan sunnah Nabi SAW. Bergembira dengan disediakan surga dan Allah ridho kepada. Dan yang kedua, wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'dal intiqam. Yang kedua ini dikatakan oleh malaikat pemberi kabar kepadanya pada saat sakaratul maut, yakni bergembiralah engkau dengan surga, yang mana setelah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala keburukannya. Ini adalah orang-orang yang ketika di dunia dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala, akan tetapi dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah, Allah akan mengkekalkannya di dalam neraka jahanam. Ingat jamaah sekalian, sebanyak apapun yang kita lakukan dosa dan maksiat, sebanyak apapun yang kita lakukan di dunia ini, mungkin kita mencuri, mungkin kita meminum khamar, mungkin kita berzina, apapun dosa-dosa yang dia lakukan, walaupun itu dosa besar, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah. Dia tetap beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Dia hanya mengagungkan dirinya dan bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Berarti dia telah mentauhidkan Allah. Pada saat nanti sakaratul maut, mereka akan diberikan kabar, setelah engkau masuk ke neraka jahanam, engkau akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Karena sebab apa? Ada di hatinya, ada sebesar biji sawi yang dia mentauhidkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dikatakan bagi hamba yang sedang sakaratul maut, yuqalu abshir ya adullah bighadabillah wan nar. Yang ketiga, bergembiralah wahai musuh Allah, bergembiralah wahai musuh Allah dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Karena sebab ketika Allah perintahkan orang-orang yang mengingkari tentang adanya Allah, tentang mengingkari Al-Quranul Karim, dan dia tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dikabarkan, siaplah dengan azab Allah. Engkau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, engkau akan disiksa di sana selama-lamanya. Masyarul muslimin, semua ini terjadi pada saat kita sakaratul maut dari 3 hamba ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba orang yang beriman, dan kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bahagia yang akan masuk ke dalam surga dengan banyak syarat-syaratnya.
Di antaranya adalah salah satu syaratnya, persiapkan amal soleh sebelum datangnya kematian, sebelum sakaratul maut itu datang kepada kita. Karena orang yang mempersiapkan amal soleh dengan menunggu kematian, menunggu sakaratul maut itu datang, dan kita telah mempersiapkan amal soleh tersebut, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, yang ketika dia mempersiapkan amal saleh sebelum kematian, ingat, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan amal saleh. Yang terutama adalah solat 5 waktu, dan setelah itu melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulaika ashabul jannah, maka mereka ini akan aku masukkan ke dalam surga, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ini kebahagiaan bagi kita jamaah sekalian. Ketika sakaratul maut kita datang, maka ada malaikat yang memberikan kabar, bahwa kabar itu adalah kabar gembira buat kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh. Sebelum datang kematian, maka dia tetap terus melakukan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufiknya untuk senantiasa dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka beramal saleh, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.